maktub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba, alhamdulillah, bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik sebagai rutinitas kita yang semoga kebersamaan kita, majelis kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah syafaat Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan madad barakah dari para ulama, para aulia, dan keberkahan ini juga mengalir kepada seluruh keluarga kita, lingkungan, masyarakat. Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Allah curahkan keberkahan umur, keberkahan kesehatan, keberkahan anak cucu untuk kita. Allah hadiahkan anak yang solih dan solihah, para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, santri semuanya menjadi anak-anak yang mencintai ilmu. Kita juga berharap seluruh orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita serta lingkungan dan masyarakat semuanya mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain ila an qala wat takdzibu bil qadar wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi wal ghadru walau bi kafirin wal makruh wa bughdus sahabah wal al was salihin wal bukhlu bima aujaballah wasyuhhu wal hirsu wal istihanatu bima azzamallah wat tasghiru lima azzamallah min ta'atihi aw ma'siyatihi aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw nar. Wat takdzibu, dan ingkar bil qadari, kepada takdir ketentuan Allah. Termasuk maksiatnya hati adalah mengingkari adanya takdir ketentuan Allah. Artinya dia berpraduga bahwasanya sesuatu itu terjadi bukan karena takdir Allah. Atau dia punya keyakinan itu terjadi biduni ilmillah al-azali wa iradatihi al-azaliyah wa qudratihi al-azaliyah. Atau dia punya keyakinan Allah tidak tahu ini, tidak ada dalam ilmu Allah, tidak dalam kehendak Allah. Begitu. Jadi ini bisa kafir kita kalau punya keyakinan bahwasanya sesuatu ini bukan karena kehendak Allah, mengingkari ketentuan Allah. Tidak boleh. Kemudian
wal ghadru wal farhu, dan berbahagia bil maksiyati, dengan maksiat. Wal farhu, dan berbahagia bil maksiyati, dengan maksiat, minhu, darinya. Dia itu senang dengan perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Ail farhu biha min haitsu kaunha maksiatan. Artinya apa? Ridho bi isyanillahi ta'ala. Orang maksiat kadang itu dosa, tidak boleh. Tidak boleh. Dosa. Nah, ketika dia bahagia dengan maksiat itu, ini yang bahaya. Ini yang biasanya mendatangkan murka Allah. Orang berzina dosa besar. Dosa besar. Ketika dia bahagia dan bangga dengan perbuatan zinanya itu, ini yang lebih bahaya. Ini yang bisa murtad orang. Kamu mencuri ya? Kamu berzina ya? Iya. Apa? Sering kok tibi. Tanang engkau. Colok engkau sengakan marah norok. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya. Nek kesemua dengan tsunami enggak nikah. Jadi dia bangga dengan kemaksiatan. Dulu bukan tidak ada orang bermaksiat, ada. Cuma masih malu orang dulu itu. Kayak todus, buka aurat, ya, berzina, mencuri. Mereka sangat malu. Pacaran ada dulu, ada. Ya. Ada istilahnya wanita, laki-laki, ya. Ada, tapi masih malu. Nah, sekarang ini yang bahaya. Sudah bermaksiat tidak malu. Kadang ditampakkan, malah kadang diumumkan. Wah, ini yang bisa mendatangkan murka Allah. Ada dulu orang buka aurat itu ada. Separuh paha, ya. Terus pakai baju you can see gitu. Ada. Keng todus yang lambok. Man sekarang. Nah, ini yang sudah apa ya? Berubah. Begitu. Nah, ini hati-hati dengan bahagianya kita bermaksiat, au min ghairihi, atau dari selainnya dia. Itu. Dia bahagia dengan maksiatnya orang lain. Dina tak apa lebur. Bodoh orang gitu kan. Bermaksiat, minum-minuman keras, berjudi, membuka aurat. Tina lebur masih kopain mas. Si maksiat jen perak tambah goyang. Ini hampir sama ini. Hampir sama. Kalau Anda bermaksiat, ya, kemudian menyadari, gitu kan? Oh ya, memang namanya manusia, wajar. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa dalam hidupnya. Faman la damba wala mukhti alahu. Siapa gerangan yang tidak pernah berdosa? Siapa sih orangnya? Tidak ada. Semua orang yang memang dicipta oleh Allah sengaja sebagai makhluk yang lemah, makhlul khata, ada salah, ada kadang ketergelinciran, ada. Sehingga yang disebut orang baik itu, kata Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanya, siapa sih orang baik wahai Sayyidah Aisyah? Beliau menjawab, mandana annahu syarrun. Orang yang baik itu orang yang menyangka
menduga dirinya orang yang jelek. Dan siapakah orang yang tidak baik itu? Mandunna annahu muhsinun. Orang yang menduga dirinya orang baik. Siapa pun ngomong kok bagus, kok selain tak bagus. Nah ini kadang tak bagus biasa. Makanya tarbiyah kita itu, belajarnya kita itu dari dulu, bagaimana kita itu merasa diri kita ini tidak baik, tak bagus. Kok datang terlalu bagus sudah nak. Saya datang ke sini ingin memperbaiki diri saya. Saya baca kitab di hadapan saudara-saudara sekalian bukan berarti saya lebih baik dari kalian, lebih alim. Enggak, bukan. Karena kita sama-sama saling belajar. Ya, kebetulan kita punya sedikit keterampilan membaca. Baca kesampian. Bukan berarti tenggula neka al-fakir lebih baik daripada anda. Enggak. Dia pada terus tambah apa? Senek. Cuma yang punya faknya masing-masing, apakah ada macam. Yang mau sampean nyoba marang ya ada. Saya ngiding akhirnya kan gitu. Tak apa. Yang jelas Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ini beliau mengatakan dalam kitab hikamnya, orang yang sombong itu, kata beliau di antaranya adalah dia walaupun duduk di belakang, toju budi atau di pojok, tapi dia merasa tidak pantas di tempat itu karena dia merasa lebih baik daripada yang lain. Nengi pojok, nengi budi, jangan akal neka pun merendahkan diri, tapi hatinya merasa lebih baik daripada yang lain. Kau tak pantas nengi budi, kau tu nang kau nang yada, mastur rekenting kau. Seneng budi neka sesom. Walaupun di depan panjenengan nengi yada, tapi panjenengan merasa rendah hati. Kau tidak apa-apa, nasongkun, tidak apa-apa, karena kebetulan. Aneka orang yang baik. Artinya apa? Ukurannya itu adalah hati. Jangan bahagia dengan dosa, dengan maksiat, baik terjadi pada diri kita atau pada orang lain. Wal ghadru, kemudian mengingkari janji, naksul ahdi, wahia khiyanatul amanah, walau bikafirin. Mengingkari janji tidak boleh, termasuk dosanya hati. Tidak menjaga amanah walaupun terhadap orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh karena mereka orang kafir kemudian kita permainkan dengan janji-janji palsu. Kita hianati amanah yang telah diberikan kepada kita. Tidak boleh. Haram, termasuk maksiatul qalbi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan hijrah meninggalkan kota Makkah, beliau panggil dan berpesan kepada sahabat Ali, wahai Ali, sebelum aku berangkat ke Madinah atau ke Yasrib kala itu, ada beberapa titipan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Ini kembalikan ya besok ya kepada fulan bin fulan. Banyak barang nega kamar Rasulullah banyak. Padahal barang itu milik orang-orang kafir. Dan orang kafir tidak menemukan orang yang paling bisa dipercaya pada waktu itu melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah yang berbeda agama, berbeda akidah, berbeda Tuhan dengan mereka, tidak pernah mengingkari janji, tak pernah khianat kepada amanat, sehingga mereka walaupun kafir, berbeda agama, tetap percaya sama Rasulullah. Aneh apa Islam lambak gitu. Sahabat-sahabat Nabi ini kan menjaga harga dirinya, ini kan tidak pernah bohong, tidak pernah mengingkari janji. Ini kan luar biasa, hebat sahabatnya, hebat. Rimun bodoh orang lecek lambak ini kan mengak sahabat, mak bisa. Ketika ada orang mengingkari atau khianat kepada amanah, mak bisa mengak. Nah sekarang berubah. Mon beda orang jujur semengak kan ya, maki beda orang jujur gitu. Kok masih ada orang yang pegang amanah? Karena apa?
Aneka bedanya orang-orang Lombok memang mangke. Masya Allah. Alangkah beruntungnya orang mangken ya, ketika masih bisa pegang yang namanya kejujuran. Saya nggak jak sampai mengingkari janji, khianat, ya? Walaupun kepada orang nggak boleh. Jangan mentang-mentang. Baru mare, kalah deh. Din siapa deh Matoro? Wah, siapa Cina? Ya kalah maya cek din Cina. Lah, nggak boleh. Jaga itu. Jaga. Makanya para ulama dulu mengatakan ketika Islam masuk ke satu daerah, masuk ke daerah yang dimerdekakan itu, yang dibebaskan itu yang takluk bukan hanya jasadnya. Kebanyakan daerah-daerah itu takluk bukan karena pedang, tapi takluk hatinya. Yang ditaklukkan oleh Islam itu adalah hatinya. Enggak Indonesia nih kan? Negara surgawi kata guru kita. Yang sejarahnya itu mereka menerima Islam bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, tapi dengan kelembutan Wali Songo yang datang dengan dakwah yang luar biasa. Tapi pas orang lempo tunduk, ada beberapa kelompok yang mungkin dengan kesaktian, dengan berperang, tapi tidak mayoritas. Mayoritasnya itu, kebanyakannya itu dengan kelembutan, berdagang, kocok-kocok. Enggak cerita Sunan Bonang itu loh, rampukah gitu kan, Raden Said, kalah atasa, kalah tongketak. Gitu. Tapi dengan penuh kelembutan, kesabaran. Akhirnya yang kalah bukan hanya jasadnya, tapi hatinya yang ditunduk. Menjaga harga diri kita dengan jujur dan tidak mengingkari walaupun terhadap orang enggak. Wal makru, dan selanjutnya adalah menipu. Tak oleh. Al-khadi'ah lil idrar muharram. Menipu, etipu kanjan etipu. Tak boleh. Hampir sama dengan congocuy, menipu dengan ucapan atau menipu dengan perbuatan. Contohnya, ini berapa ini barang? Ini 50.000 ini. Mas, asli, original. Ki baru keluar dari toko. Padahal habit yang kui. Itu kan? Kemudian apa mandiko ebel dia 45? Oh tak oleh. Padahal dia barang palsu. Tak boleh menipu. Atau kita tipu dengan cara bentulian. Kok lah beda dina. Jadi mau beda pasar. Ada tulian. Padahal orangnya juga tahu ibang kono. Tak boleh. Kemudian wabughdus sahabah, membenci sahabat. Tak boleh. Dosa. Bisa kafir orang itu sengaja membenci sahabat. Apalagi mencaci sahabat. Rasul Muhammad SAW bersabda, "La tasubbu ashabi. Falau anfaqa ahadukum mithla uhudi zahaban ma balagha mudda ahadihim." Apa kata Rasul? Jangan pernah mencaci sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena seandainya kalian itu bersedekah, berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa mengalahkan satu mud dari sedekahnya atau infaknya sahabat. Tak oleh ngocein sahabat ni kata oleh. Membenci sahabat tak bu? Sahabat. Orang-orang yang suka mencaci sahabat ini biasanya mereka yang ikut paham Syiah atau tasyayyu.
Yang sekarang lagi ngetren itu di Iran, Itsna Asariyah Ja'fariyah, Syiah yang memiliki 12 imam. Mulai dari Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Jadi ada 12 imam yang diyakini oleh mereka maksum sebagaimana para nabi. Dalam kitab Al-Kafi mereka, kitab rujukan paling sahih bagi orang-orang Syiah, itu di sana ada anjuran mencaci sahabat. Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah. Kenapa? Karena dianggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu kudeta, merampas kekuasaan yang harusnya dipegang oleh Sayyidina. Hati-hati teman-teman, pada orang cak ngoy, sahabat yang manusia kia, itu juga manusia. Memang mereka juga manusia, tapi manusia yang terbaik setelah hidupnya Rasulullah. Inilah manusia yang hidup di bawah cahaya wahyu Allah, yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ini manusia betul memang, tapi langsung dikader oleh Rasulullah. Gurunya Nabi Muhammad, guruna Gusti Kanjeng na, guruna Keholil bae. Keholil di santre wali hampir semuanya. As'ad, Zaini Mun'im, Hasan Sepuginggung, Kiai Nawawi Sidogiri, Hasim Asy'ari. Santrinya semua aneka kiainya guruna keho. Makin mun gurunya Nabi Muhammad kira-kira. Kalau gurunya Rasulullah bagaimana? Pasti lebih hebat. Jadi generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Itu terus. Hati-hati. Tidak boleh mencaci sahabat, tak oleh. Bahkan ada hadis, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Barang siapa yang mencaci sahabatku, bagi orang itu adalah laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikat. Dan biasanya ini kayak itu lain, pak alemen mungkin pak hebaten pun ibadahnya. Kalau suka mencaci sahabat, biasanya nanti suul khadi. Kemudian keluarga Nabi tidak boleh membenci keluarga Rasulullah, termasuk dzurriyyah Rasulullah yang kita kenal dengan haba. Tidak boleh, tak oleh, Pak. Bahaya. Habaib keluarga Rasulullah nikah yang mengamankan adanya dunia nih, sema aman nih, kesema nyaman. Yang biasa kita baca, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya rasul Allahumma shalli ya rafi atfatai jiratal alami ahlu baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Rasulullah al-Mustafa at-Tuhur yang disucikan oleh Allah. Hum amanul ardi, mereka itu adalah pengaman bumi. Sema aman bumi nih, mereka keluarga Rasulullah. Syubbihu bil anjumiz zuhuri, disamakan dengan bintang gemintang yang sangat bercahaya. Mislama qad jaa, sebagaimana yang datang fi sunani, dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi keluargaku bagaikan bintang, kata Rasulullah, yang bisa engkau jadikan kiblat, yang memberikan cahaya. Jadi kalau di langit ada bintang-bintang sebagai penunjuk, maka di bumi ada keluarga-keluargaku juga sebagai penunjuk.
Andaikan ada memang keluarga Rasulullah yang tidak baik, tidak apa-apa. Kita tidak usah ikut-ikut seperti itu. Jak toro. Begitu. Tapi kita harus tetap menghormati. Umpama beda sahabat, umpama beda keluarga Rasulullah, tak bagus umpama, tak saya. Panjenengan pernah mereng, tak bagus. Tinggal pun, jarak norok sampai. Wa ma jara bainahum naskutu. Apa yang terjadi pada mereka? Ibnu Ruslan mengatakan lebih kita diam, jarak norok. Memang dulu ada, Pak. Perang para sahabat mereka beda. Sampai Sayyidah Aisyah perang Sayyidina Ali namanya perang Jamal. Karena Sayyidah Aisyah naik onta pada waktu itu. Musuhnya Sayyidina Ali. Memang ada itu. Diadu domba. Sahabat Amr bin As perang di sahabat Ali, duel. Memang ada. Pada santri Rasulullah ada. Tapi kalau sampean tahu sarok noro, tidak boleh menghakim. Oh, wajan sahabat, wah keluarga Rasulullah perang di sahabat. Sudah jangan. Kenapa? Benih kelas Pak kalau sampean apa? Bukan kelasnya. Wa ma jara bainahum naskutu. Apa yang terjadi pada mereka lebih kita di padana dan Kiai Lambe Habib Abu Bakar paden turin. Mereka itu kelas turin. Kalau sampean temon. Mon temon apolong bi turin gitu kan. Teka temon neka setrek temon kepi setrek pas beri turin setong temon setrek beri turin setong aculun koncang kira-kira serosak temon apa turin mes temon mak ancor temon mon turin apa kun tak kira apa gitu. Jadi mereka itu makomnya beda. Ada memang ada. Nah cuma Sayyidina Ali Bay ketika perang Siffin perang Sayyidina Muawiyah ini ke sahabat Pak Katibul Quran perang di sahabat Ali pasukna ke sahabat kia pada sahabat. Tapi ketika sudah damai apa kata Rasulullah, mereka kata Sayyidina Ali mengatakan mereka itu saudara-saudara saya Pak. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara-saudara saya, benih pas kafir, benih pas tak bener, saudara-saudara saya, cuma ingkar sama saya. Jadi mon beda permasalahan di antara sahabat dan keluarga Rasul, kalau sampean tak oleh lerokno. Nah, keluarga Rasul neka Pak, debunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani adalah Alu Muhammadin kullu taqiyin. Dalam riwayat yang lain kullu taqiyin alu Muhammadin. Keluarga Rasulullah mereka serah. Mereka orang-orang yang takwa, hebat ketakwaannya. Itu keluarga Rasul. Jadi keluarga Rasul mereka bagi Pak. Pada ahlul kisah mereka khusus. Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain yang kenal dengan li khamsatun utfi kalema. Bani saya ngoca Bani Hasim semuanya keluarga Rasul, istrinya semuanya. Bani saya ngoca semua anak cucunya yang saya makin beda neng eman kaman termasuk neng benda besar neka di Indonesia tersebar yang kita kenal kalaban habaib gitu. Kemudian wassalihin, orang-orang soleh. Tidak boleh kita benci sama orang-orang soleh. Wa bughdu jami'ihim, membenci mereka semua, sahabat, keluarga Nabi, solihin, kufrun. Dalam kitab kadin toh syarahnya maka bisa menjadikan orang kafir. Mon sampean beda orang soleh, Pak, orang mulja harus dimuliakan. Jangan sampai dibenci, apalagi kocain bahaya nekan ulai. Daging mereka itu beracun. Tak boleh. Kenapa kok demikian? Solihin
fa innahum ahibba'ullahu ta'ala, karena sungguhnya orang-orang soleh itu adalah kekasih-kasih Allah. Mentak karena orang soleh pak, empon rosak oleh sampean kabeh. Nah jadi aneka kita jaga, tidak boleh benci sahabat, keluarga dan orang-orang wal bukhlu, kemudian bakhil, kikir, bima aujaballah, dengan apa yang Allah wajibkan kepada orang tersebut. Tak oleh kikir, cerai. Contohnya ketika dia punya harta tidak mengeluarkan zakat, empon, tidak boleh. Cerai pak, cerai tak oleh. Kemudian wasyuhuh, kita selisih sin, mereka dengan sin yang titik 3. Napa artinya? Syiddatul bukhli. Mun sekele bakhil neka cerai, bakhil neka mun syuhu ceren artinya. Syiddatul bukhli. Cerai ceplengnya dulu. Salah saran. Jadi mun beda orang laku curiga, sombongan, takut. Namanya orang bukan bakhil tapi asyuhu. Eman pak, artinya mon syuhu neka di samping ke hartanya dia cerai, kikir, juga ke hartanya orang lain. Umpama lagi beda sombongan. Sombongan apa re? Ada pembangunan masjid, musala. Kebala ada orang. Umat ada orang, bukan siapa? Baru dah ada orang lah. Padahal dia orangnya sih ngocok. Mayruah ada orang datang. Dia mau apa jan? Sombongan. Ada kok nyempeng kok. Apa kata dia? Lalat terus nyempeng. Ada kandangnya disak, ada punya yang dina. Salah aben tak nyempeng, kita maki orang nyempeng. Ada sarah deh. Deki masuk neraka dia ada. Tak keluar biasa. Kenapa? Karena neraka itu memang tempatnya orang bakhil, dan surga diharamkan tempatnya orang bakhil. Eman pak, panjenengan neka mon bakhil eman. Artinya ketika kita sudah mampu, ada kemampuan, jangan bakhil. Karena pada saatnya namanya harta itu walaupun ditaruh bagaimanapun, disembunyikan dimanapun, pasti akan keluar, pasti akan keluar. Kalau tidak engkau gunakan, dia akan gunakan engkau. Mun tak kebelence, tak zakataki, tak nafakaki, pasti keluar. Pasti. Bok sake sampean. Bok nikah. Jadi maksudnya yang agro. Jadi mun di cingereng kita gunakan sebaik mungkin. Tapi jangan berlebihan. Karena nanti juga pasti akan ditinggalkan. Betapa banyak orang nikah aku becompo mapan bagus gege. Mare mapan gege kendangi oleh seminggu mati pas. Yalle kuburan. Tekapon compon mapan miliaran dia buat rumah, harus pindah yang namanya mayit. Sudah pindah ke kubu? Tak bisa. Aku ngalega 1,5 meter, pas setengah meter. Curung-curung lah bisa kata bila kuliah. Walaupun punya mobil semewah apapun, sehebat tahu, pasti dari Bengkona tak kira numpak mobil, mun lamate, numpak apa? Kadel kapi. Masa ada saya kuburan numpak Alphard, dalam kuburan numpak Alphard. Ndak, Ferrari ndak, takut la ilaha illallah. Walaupun punya baju yang mewah, mahal, larang, takun, labun. Nah ini pelajaran. Berapa cara nah? Cerek, beki mondi lah. Sekone kirim ke swarga. Apa kata guru saya? Ben mondi punya, di bese, ya, punya harta, kirim mumpung masih hidup. Kemana? Ke tempat yang abadi. Mana? Sedekah, amal jariah. Pada orang nyari ilmu beri.
Oh, ini kayak kirim, Pak. Jadi ini tak akan hilang, ini tetap namanya Anda. Sehingga guru kami mengatakan, mon beentron dia bengkomulja nang itunya. Ingin punya tempat mulia di dunia, buat dulu tempat di surga. Aku baik ada ben kenangan ning swarga. Aku baik ada ben kenangan ning kubur. Deki nang itunya ben mulja. Aku baik ada kenangan jariah tempat. Cuk fokus nang itunya melulu fokus nih. Deki ben miskin nang kubur. Ben miskin nang ahe. Maksudnya begitu. Jangan. Kemudian wal hirsu. Hirs neka artinya rakus, Pak. Rakus. Berlebihan. Keinginannya berlebihan. Hirsun neka seneka contohnya aneka pun digula. Neka ki contoh lagi. Tapi naudzubillah, neka pun digula neka pun bagi gula. Neka ki ama akrama dinding lain. Sudah ada dia punya. Beginilah sadar apa? Ya, segamian kapi. Melo pada segamian. Ini kita tekan. Boleh. Tidak merasa puas. Nek kesebaya. Banyak orang mati penasaran gara-gara tak mari ini tak puas. Kita rone. Akhirnya mati terus. Akhirnya penasaran. Dan orang pas bangkit menjadi arwah penasaran. Tidak ada tapi. Kemudian wal istihanah, menyepelekan bima azzamallah, dengan apa yang Allah agungkan. Tak oleh. Haram, dosa, meremehkan, menyepelekan apa yang diagungkan oleh Allah. Ini bisa kafir. Bimanal istighfa, meremehkan. Kalau bermaksiat tidak kafir, kayak mau meremehkan, ya dosa apa deh, gini. Nah ini kemasih bahaya. Ini kasih bahaya. Cie dosa apa deh kau dengar ya, kelas kokor ya. Ini yang bahaya. Tidak boleh. Tidak boleh meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Tidak boleh. Kemudian wat tasghir, sama ini. Mengentengkan, anggap kene, anggap kecil, lima kepada suatu azzamallah yang diagungkan oleh Allah. Min ta'atillah, dari patuh kepada Allah, au maksiatin atau maksiat, au Qur'anin atau Qur'an, au ilmin atau ilmu, au jannatin atau surga, au narin atau neraka. Termasuk maksiatnya hati Kak Dinto adalah menganggap remeh, ya, menganggap kecil dengan yang diagungkan oleh Allah, seperti kepatuhan kepada Allah, seperti maksiat kepada Allah, seperti Al-Quran, seperti ilmu, seperti surga, seperti neraka. Kadang kan ada orang nih kok driblis pas ngocak, ya tina kau lah tekan masuk neraka bengal kok, jadi yang neraka. Nah ini bahaya. Kalimat neka mengentengkan neraka macam-macam ya. Tinalah elah apa suka mun neraka aja. Ya Allah. Ini bahaya. Atau dia menganggap tak terus surga. Ya apa surga? Dia tak terus surga kok. Mengentengkan surga. Tak boleh. Meremehkan ilmu. Ramal aku ngaji melolo. Berilah ngaji. Malah ngaji. Ambulat usah ngaji lah. Remehkan. Ini kebahaya. Pak lah tak ngaji atau sah ngaji, tidak boleh meremeh. Tak hadir tak harap atau sah hadir, tapi tidak boleh meremehkan ini tak oleh, menganggap kecil. Atau kepada Al-Quran, empon bak ngastete. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, nang onjengan kan kadang beda kan. Mari onjengan gitu. Ase sabak ben seremben. Apa deh? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidak boleh. Atau sampean nyambi surat Yasin, kayak sebab celana Buddhis ini kan, kadang ntar ke kuburan dingin ntar pas ngalak Yasin, sebab yang sak budi Pak Yasin, tak boleh. Santanya kibo mak sebab budi nih. Dia jadi kun Yasin katanya, oh Yasin ya Al-Quran.
Tereng mon yasin tetanggane ban jadi tak Arab. Ada pun yasin tetanggane ban area Al-Qur. Tidak boleh. Yasin bagian dari Al-Qur. Jangan diremeh. Bahkan guru kami itu tidak suka kalau orang pegang Quran dengan sebelah kiri. Tekuk kecer. Tidak suka guru saya. Bedakan antara Quran dengan buku yang lain. Jadi Al-Quran neka bahkan ada Bisrul Hafi namanya. Ulama yang dulu pemabuk, kisahnya neka tak bagus, tukang judi, tukang mabuk, ditinggikan derajatnya, dimuliakan derajatnya gara-gara memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Arpan ajalan ningali Bismillah, mak Bismillah deh. Pasti kalah, Masya Allah, Bismillah, kalamullah syom. Bersen, pasti beri minyak. Beri minyak, Pak Esabak tempat ceteki, imul jaki. Apa yang terjadi? Ketika malam, aneka beda seorang ulama yang menyatakan bahwasanya datangi Bisul Hafi. Bisul Hafi neka artinya orang yang tak pernah ngangkui sandal. Al-Hafi neka orang yang telanjang kaki, tak pernah ngangkui sandal. Kenapa kalau bahasa kita mungkin? Cekiran. Keng teka tak angkui sandal, Pak teka cekiran beliau di zaman beliau masih hidup tidak pernah ada sapi atau kambing yang beol di sembarang tempat. Jadi ketika beliau hidup tak ada sape, tak ada embi atau mancok sembarangan, celak tong tidak ada. Ajam tak celak tong. Ada apa? Takok yete bisulha. Jadi sape ni ka oning, Pak. Embi ni ka oning. Ajam ni ka oning. Mun ki ibadah bisul hafi saya tak sandalan, tak temancok sembara. Nyaman je mana bisul hafi ni ka. Tak ada sapi pas acalat tong jalan. Tak ada embi acalat tong dan ayam temancok dan. Kenapa? Karena memuliakan bisrul takok mi itu. Nah, ketika beliau wafat, beliau sete banyak temancok boleh. Banyak acalat tong bo. Kenapa? Karena pangkat ada sepada pun enggak geruak gitu. Nah, nikah binatang saja memuliakan bisul hafi ini kan. Kenapa mendapatkan makom yang tinggi, mendapatkan makom yang mulia? Ceritanya beliau ini kan nemu bismillahirrahmanirrahim pas bersen beri minyak pas sabak tempat setek. Akhirnya apa? Ada seorang ulama besar yang malam ketika itu mimpi cari bisul hafi, sampaikan kepadanya dia dalam keadaan mulia. Bagus. Begitu kenika bisul hafi nika along polong bi orang tukang mabuk, tukang main kumpul. Sare kiai. Entar ke setong kenengan atanya ke tuan rumah pada waktu itu. Ada bisul hafi. Mau apa kamu? Mak bede kiai ulama nyari tukang mabuk, tukang main. Biasanya ulama nyari ulaman. Kiai nyari kiai. Ustaz nyari maknya tukang main, pulang roh main bener katanya. Oh enggak, saya perlunya. Datang, ada dipanggil, ada tamunya. Siapa? Itu ya. Loh ada apa? Sudahlah datang. Dipanggil, kemudian Bisru katanya, saya mimpi semalam. Mimpi apa? Mimpi namamu itu dimuliakan oleh Allah. Benda tireng muljo. Nangis Bismillah, nangis. Nggak bisa kan? Ada apa ini? Kok saya mau dijadikan orang baik? Disebutkan oleh ulama itu Bisrul Hafi itu ditinggikan derajatnya karena sudah meninggikan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dimuliakan pangkatnya karena sudah memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah meremehkan walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak boleh sekali lagi menganggap remeh ketaatan dan maksiat kepada Allah. Tak boleh. Terakhir Al-Imam Zainal Abidin Ali bin Husain, beda seorang ulama Ali Zainal Abidin namanya. Ali putranya Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Beliau mendapatkan gelar Zainul Abidin, penghias ahli ibadah, karena beliau kadinto ibadahnya sangat hebat luar biasa. Beliau mengatakan dalam makalah indahnya,
innallaha khaba'a thalathan fi thalathin khaba'a ridha fi ta'atih fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Apa kata beliau? Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam kepatuhannya. Fala tahkiru minhu syai'an. Jangan pernah meremehkan kepatuhan sedikit apapun. Jangan. La'alla fihi ridha. Kenapa? Karena ada kalanya dalam ketaatan yang sedikit itu ada ridha Allah. Jangan pernah panjenengan meremehkan kebaikan sedikit, Pak. Bisa saja dia menjadi kemuliaan. Contohnya pada orang neka abri nginom cuma pakai sepatu, atau segelas kepate, pate saya beri nginom. Nginom elang belkan, kenapa? Yang sebagai ahli neraka yang suka maksiat dirubah nasibnya oleh Allah gara-gara hanya segelas air. Kemudian Allah menyembunyikan kemurkaannya. Innallaha khaba'a sukhtahu. Allah menyembunyikan kemurkaannya fi maksiatihi, dalam kemaksiatan kepada Allah. Fala tahkiru. Jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apa? Jangan. Ada kalanya maksiat kene kan menjatuhkan orang ke neraka. Ada kan? Rasulullah mengatakan, beda orang ahli ibadah, ahli tahajud, mon malam tahajud, sering puasa, dimasukkan ke neraka gara-gara seekor kucing. Ngobu goceng, tak beri pakan, tak beri apa, mati goceng. Masuk neraka gara-gara kok? Gara-gara kene nih masalah kok. Dan jangan pernah meremehkan hamba-hamba Allah atau makhluk. Kenapa? Boleh jadi makhluk itu adalah kekasih Allah. Jangan sampai meremehkan orang. Ya apa? Jangan. Nah, ini bahasanya beliau. Moga-moga manfaat lagi. Moga-moga barokah seteja paringi barokah umur sareng Gusti Allah, paring kesehatan zahir dan batin. Bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Paringi ati sesae sareng Gusti Allah. Paringi ati bersih sareng Gusti Allah. Paringi ati selamat karena ati kadintoh yang besok akan menjadi jaminan kita ketika ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita. Orang-orang yang kita cintai sudah tidak lagi berarti pada waktu itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Maka orang inilah yang akan mendapatkan kemuliaan. Moga-moga ya Allah sederajat tantaretan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak santri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semua orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita semuanya dijaga oleh Allah. Yang wafat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kita doakan segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin. Yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Yang susah kita doakan diganti kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang ada dalam keadaan terhimpit, bingung, paringi nemu jalan sesae sareng Gusti Allah. Lancar usahana, barokah rezekina sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن تولنا فيمن توليت بارك لنا يا الله يا الله يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا آتنا في الدنيا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم